Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Kurniawati dari kelas Tadris Biologi 5A. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara pembuatan instrumen tes secara online menggunakan salah satu layanan dari Google, yakni Google Form. Buka Google Chrome-nya, kemudian kita klikkan Google Drive. Nah, seperti ini tampilan dari Google Drive-nya. Kemudian pada icon plus atau tulisan baru di sini kita klik. Kemudian kita pilih Google Formulir. Kita tunggu sebentar. Nah, jadi seperti ini tampilan dari Google Formulirnya. Kemudian pada tulisan formulir tanpa judul, kita klik, kemudian kita ganti judulnya sesuai dengan kreativitas kita atau sesuai dengan kebutuhan kita. Misal kita akan membuat kuis, berarti kita tuliskan di sini kuis 1. Kemudian pada deskripsi formulir kita juga bisa menambahkan keterangan apa saja yang ingin kita tambahkan di sana. Misal di sini saya ingin membuat kuis 1 materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, seperti itu. Kemudian di sini ada pilihannya. Di sini ada pilihan tambahkan pertanyaan, impor pertanyaan, tambahkan judul dan deskripsi, tambahkan gambar, tambahkan video, dan tambahkan bagian. Kemudian karena kita di sini akan menambahkan icon atau opsi pertanyaan, jadi di sini kita klik yang icon plus di sini untuk menambahkan pertanyaan. Nah, di sini saya ingin menambahkan nama. Jadi di sini peserta didik atau siswa nanti bisa menginput namanya. Kemudian di sini saya checklist untuk wajib diisi. Lalu saya tambahkan pertanyaan lagi untuk kelas. Jadi misal di sini ada kelas 12 MIPA 1, 12 MIPA 2, 12 MIPA 3, 12 MIPA 4. Jadi misal kelasnya ada 4 kelas IPA ya. Kemudian di sini kita checklist wajib diisi. Jadi nanti peserta didik tinggal memilih ada di kelas apa. Kemudian saya tambahkan lagi. Di sini saya ingin menambahkan password, di mana password atau token ini berguna agar Google Form ini tidak mudah diakses. Artinya apabila kita tidak tahu passwordnya, maka tidak bisa diakses, seperti itu. Kemudian di sini saya pilih untuk menambahkan tokennya ya. Jadi di sini passwordnya misal 1, 2, 3, 4. Jadi nanti apabila tidak diisi, maka akan tidak bisa diakses. Kemudian di sini teks kesalahan khusus, misalnya isikan password yang diberikan oleh guru. Itu ya, misal ini. Kemudian di sini kita lihat bisa kita pilih sama dengan gitu aja ya. Makanya itu. Kemudian kita klik wajib diisi. Lalu kita tambahkan bagian lagi. Ini kita hapus saja. Nah, kita tambahkan bagian. Ada bagian 2. Ini kita masuk ke kuisnya ya. Terus pada menu deskripsi misal kita isikan pilihlah jawaban yang tepat
cepat dan kerjakan kuis dengan jujur. Seperti itu misalnya. Kemudian kita setting dulu untuk kuisnya, dimana kita batasi ke satu tanggapan saja. Artinya setiap alamat email itu hanya bisa mengisi satu formulir saja. Kemudian pada presentasi kita acak urutan pertanyaannya, jadi nanti setiap siswa itu urutan nomor soalnya itu berbeda. Kemudian pada menu kuis ini, jadi nilainya nanti segera setelah setiap pengiriman, artinya setelah selesai mengerjakan kuis akan langsung muncul nilainya, seperti itu. Ini juga bisa disetting ya, misal kalau gurunya atau dosennya itu bisa menyeting nanti setelah peninjauan manual, artinya nilainya tidak langsung keluar. Kemudian di sini responden atau siswa atau mahasiswa juga dapat melihat pertanyaan yang tak terjawab atau jawaban yang benar. Ini juga bisa disetting sesuai dengan kebutuhan dari gurunya atau dosennya. Kemudian kita simpan. Lalu kita masuk ke pertanyaan. Jadi kita tambahkan lagi pertanyaan. Nah, di sini pastikan kalian sudah membuat daftar pertanyaan dulu atau daftar kuisnya dulu agar memudahkan kalian dalam memasukkan pertanyaan di Google Formulir. Jadi ini saya sudah menyiapkan, tinggal saya copy pastekan saja ke Google Formnya. Nah, di sini saya hilangkan numbernya karena nanti kan pertanyaannya acak, jadi tidak perlu diberikan nomor. Kemudian pada menu opsi kita masukkan opsi jawabannya. Ini kemudian pada pilihan kunci jawaban kita masukkan kunci jawabannya, bersifat reversible, dan kita masukkan poinnya. Jadi di sini tergantung dari guru atau dosennya, misal ingin membuat berapa soal. Namun pada contoh di sini saya akan membuat 5 soal dengan skala nilai 1 sampai 100. Jadi 100 dibagi dengan 5 soal, artinya setiap soal mengandung poin 20. Seperti itu, kita masukkan 20, kemudian kita klik selesai. Dan di sini kita checklist atau wajib diisi. Kemudian kita tambah pertanyaan kedua. Tinggal kita kopas lagi dari kuis yang sudah disiapkan. Opsinya tinggal kita kopikan dari kuis yang sudah saya buat. Kemudian kita tambahkan kunci jawaban ini dan poinnya. Klik selesai. Kemudian kita checklist wajib diisi. Masuk ke pertanyaan ketiga, caranya sama. Jangan lupa kunci jawabannya, kemudian poinnya. Nah, ini saya sudah membuat 3 pertanyaan yang tidak memuat gambar. Selanjutnya saya akan membuat pertanyaan yang di dalamnya itu termuat gambar. Sama, tambahkan pertanyaan. Kemudian kita kopikan lagi soalnya, soal nomor 4. Di sini ya, perhatikan gambar di bawah ini. Kita kopikan dulu. Ini kita koma. Terus ini pertanyaannya juga kita kopaskan ke
Kemudian di sini ada ikon gambar, kita pilih. Pastikan gambar yang akan kita upload itu sudah tersimpan ya di penyimpanan komputer kita. Bentar, agak lemot. Tadi saya simpan di sini di capture. Oke. Kemudian ini penguploadan. Nah, sini ada gambarnya. Nah, sudah bisa terupload gambarnya. Di sini pada menu titik 3 di sini kita juga bisa menyeting gambarnya itu rata kiri, di tengah, atau rata kanan. Namun saya di sini lebih suka rata kiri. Di sini juga terdapat menu ubah dan hapus. Kemudian gambarnya ini kita juga bisa sesuaikan ukurannya. Nah, di sini. Kemudian masukkan opsi jawabannya. Lalu kita tambahkan kunci jawaban, jangan lupa kunci jawabannya. Kemudian tambahkan poin. Selesai, dan checklist wajib diisi. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang kelima. Saya juga menambahkan gambar lagi, sama ya tutorialnya. Kita kopikan dulu, atau kita copy paste dulu pertanyaannya. Kita hilangkan nomornya. Kemudian pada menu gambar kita pilih gambar yang akan kita taruh di dalam soal. Pastikan sudah tersimpan di dalam penyimpanan komputer kalian. Oke. Saya lebih suka di rata kanan, rata kiri ya, rata kiri. Kemudian saya besarkan sedikit gambarnya. Lalu saya pilih opsi jawabannya sama. Kita kopikan lagi di opsi jawabannya. Kemudian jangan lupa kita beri kunci jawaban. Lalu poin ya, 20. Oke, sudah soal yang terakhir. Kita checklist untuk wajib diisi. Oke, jadi saya sudah memberikan 5 soal pada kuis 1 ini. Jadi cara pengisian soalnya seperti itu. Kalian juga bisa menambahkan video atau misal link YouTube pada soal yang akan kalian buat. Tapi di sini saya membuat soal yang kata-kata biasa dan juga memuat gambar saja, tidak memuat video, untuk contoh saja. Kemudian setelah kita membuat soalnya, ini sudah ada 5 soal. Kemudian kita pratinjau. Di sini ada menu sebelahnya setting ya, sebelahnya setting itu ada menu pratinjau. Kita lihat untuk melihat kuis yang kita buat. Nah, jadi seperti ini. Kuis 1, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Seperti ini. Kita bisa memasukkan nama kelas kita, misal 12 MIPA 1. Kemudian nama misal Kurnia, seperti itu. Passwordnya tadi 1234. Berikutnya, oke, jadi langsung kita mengerjakan soalnya. Misal kita jawab
soalnya. Soal berikutnya jauh cahaya matahari. Oke, kita kirim. Nah, di sini kita sudah bisa langsung melihat kita bisa melihat skornya, karena tadi di awal pada menu setting kita memberikan setting, yakni kita bisa langsung melihat skor ketika sudah mengirimkan tugasnya atau kuisnya. Nah, di sini kita bisa lihat berapa perolehan skor kita. Jadi di sini saya tadi mendapatkan skor 60 dari 100 poin, dimana kita juga bisa melihat jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian kita sebagai pendidik, sebagai guru atau dosen juga bisa melihat respon atau respondennya. Misal di sini sudah ada satu yang mengerjakan soal, sudah ada satu siswa yang mengerjakan soal. Nah, di sini juga ada langsung analisisnya. Kemudian bagaimana cara share dari Google Form ini? Caranya adalah kita klik menu kirim di sini, kemudian kita klik icon ini, sebelahnya surat. Kemudian ini kan tautannya panjang sekali ya linknya. Nah, ini kita bisa checklist perpendek linknya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita bisa salin. Nah, jadi tinggal kita salin ke siswa kita yang akan mengerjakan kuis tersebut. Jadi seperti itu ya teman-teman cara membuatnya. Mudah banget. Dan ini juga bisa kita edit ya, sesuaikan tema. Misal kuisnya gimana, kita bisa memilih gambar pada headernya. Di sini juga Google Formular juga menyediakan beberapa macam gambar agar tes atau kuis kita itu menarik.